Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama ketua kami Kota Kendari, Ketua Komsat Yayen, adik-adik, teman-teman, saudara-saudara saya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini temanya tentang cinta, maka harusnya kegiatan ini santai. Makanya saya mau jalan tadi. Iya kan? Supaya enak. Salah satu tanda cinta itu dia menjadikan kita menjadi rileks. Jadi kalau tegang itu tidak cocok bicara cinta kita. Kita hadir bersama di tempat ini, di tempat yang penuh dengan kekurangan ini, dan ada juga kelebihannya, banyak saya sarang abal-abalnya. Tapi cinta itu hadir biasanya untuk menutupi kekurangan itu biasanya. Kalau kita memiliki energi yang kurang, energi cinta kita itu kurang, biasanya kita tidak mampu menerima banyak kekurangan-kekurangan yang ada di sekitar kita. Tapi kalau over juga, cinta kita itu biasanya tertutup, tidak bisa melihat itu kekurangan-kekurangan yang ada. Baik, saya ingin memulainya dengan sebuah pantun. Kata pantunnya begini: naik kapal membawa tinta, tinta tertumpah di tangga-tangga. Kalau Anda ingin bercinta, bercinta itu sampai ke rumah tangga. Cinta itu syubbatu minal iman. Perhatikan kitab-kitab itu, cinta itu syubbatu minal iman. Dia awalnya cabang keimanan dia cabang keimanan. Makanya kalau buka kitab-kitab itu, kitab-kitab itu rata-rata berbicara tentang mahabbah. Umumnya kiai-kiai mubalik-mubalik itu agak tabu membicarakannya. Saya termasuk yang tidak suka tabu dan tidak suka jaim. Makanya saya bicaranya bebas aja kalau saya. Ini harus kita bicarakan karena milenial ini membutuhkan tema ini. Daripada kita jaim-jaim kan. Tetapi sebenarnya kita juga terlalu mengundang banyak masalah di dalam kehidupan kita. Terus terang saya tidak mempersiapkan tema khusus. Saya ini datang ke sini ingin berbicara apa adanya. Saya tidak ingin menutup-nutupi. Karena cinta itu dia tidak suka kalau terlalu banyak ditutupi dia. Begitu dia. Tadi pemateri sudah Tadi moderator sudah sampaikan itu harus saya ralat itu. Saya bukan pakar bidang cinta. Saya ini adalah the prince of broken heart. Jadi kalau Anda itu mencari orang yang sukses dalam cinta, Anda salah orang, bro. Saya ini orang yang gagal banyaknya. Ya kan? SMA kelas 3 saya pernah di PHP sama seseorang. Iya. Saya pernah di PHP itu. Seseorang dulu yang sangat dekat dengan saya, chemistry itu sangat dalam. Kami bersahabat itu seperti agak susah dibahasakan. Saya gambarkan begini. Saya dulu punya sahabat itu waktu di SMA, kelas 1 sama-sama, kelas 2 sama-sama. Ini beda jenis, kita tidak pacaran. Sampai kelas 3. Saking chemistry-nya dapatnya itu, kalau kita saling nyontek itu tidak perlu bicara. Kadang dia hanya lihat begini. Oh sudah tahu A itu, kalau dia pegang begini. Saking chemistry-nya dapatnya begitu. Orang inilah nanti sahabat saya ini yang di akhir kelas 3 itu pernah ngomong begini ke saya di SMU Angkasa. Ada bandara itu sebelah kiri SMU-nya. Ada pohonnya. Sekarang saya lihat pohonnya sudah semakin tua itu pohon.
Di bawah pohon itulah dia ngomong begini ke saya. Apapun yang terjadi, saya akan tunggu kita. Ngomong begitu saya. Pohon akasia itu jadi saksi. Saya pernah foto itu pohon. Istri saya nanya, ini pohon apa? Kenapa ada di dalam hard disk? Saya bilang ini pohon akasia dekat sekolah. Kenapa harus ada foto ini? Saya ceritakan ini istri saya. Istri saya itu langsung banting pintu. Saya tidak diajak ngomong selama 4 jam. Besoknya aja ngomong lagi. Saya kan hanya mencoba jujur saja sebenarnya. Nah, orang ini pernah sampaikan itu ke saya begitu. Dia bilang apapun yang terjadi, saya akan tunggu kita. Pas tamat, saya dililit kemiskinan yang amat parah. Saya itu menderitanya minta ampun saya itu. Tinggal ganti Tuhan aja yang belum saya itu. Dilanda kemiskinan yang teramat sangat. Akhirnya saya kemudian pontang-panting dari satu pasar ke pasar lain. Baruga, Ranometo, berpasar ya. Mondar-mandir mencari nasi untuk menegakkan tulang belakang. Ya. Belum sampai 1 tahun diangkat mulai buka. Ada perlu ini Saya bilang apa? Dia bilang, tapi tidak apa-apa ini saya mau. Sebenarnya tidak apa-apa. Saya sementara buka jualan itu di pasar Ranometo itu, pasar yang lama. Mulai atur-atur itu jualan. Bumbu dapur saya jual. Tapi dia bilang tidak apa-apa nih, saya tidak apa-apa. Tapi saya tidak enak. Saya bilang bilangnya apa kakak mobil kan? Mulai dia tarik itu toh. Saya lihat undangan. Undangannya itu warnanya biru. Itu warna gue banget itu. Saya lihat undangannya, kabar buruk ini saya bilang. Baru dia kasih saya. Dia bilang saya tinggalkan ini. Saya bilang tinggalkan saya. Dia pergi pura-pura lihat itu jualan toh sambil dia intip saya ujung mata ini. Baru saya buka setengah itu undangan, saya lihat namanya toh. Itu tiba-tiba seperti dada saya itu kayak tas sumpah gitu tenggorokan. Kayak ya. Sapu pukul itu kios saya sapu begini. Sapu pukul kan papan itu kiosnya. Itu tetangga kios saya langsung lari. Kenapa itu? Belum tidak apa-apa. Saya lagi tidak nyaman, saya bilang. Jadi ternyata kalau orang patah hati itu seperti dia dadanya itu ada yang jepit begitu, kayak sesak begitu. Dan saya pernah rasakan. Ya kan? Dulunya kalau ada yang ketawa saya bisa aja terpelahin. Sekarang kalian ketawa saya juga ikut bahagia. Padahal dulu ini diceritanya tidak nyaman. Tapi sekarang kalau semakin saya cerita semakin saya bahagia saya rasa. Iya, tidak tahu kenapa. Mungkin karena saya merasa bisa berbagi dengan kalian dan kalian bisa menampung juga kekecewaan saya begitu. Ada yang bantu saya. Itu pertama pengalaman saya. Jadi kalau kalian mau cerita sukses tentang cinta, di saya sedikit. Yang ada itu saya itu gagal. Di situ gagal pertama bukan SMA. Yang kedua itu, ini sebelum saya masuk ke tema ya. Yang kedua itu kasusnya sudah di IAIN ini. Saya ini kan produk IAIN saya. Yang kedua itu kasusnya di IAIN ini. Saya kira itu pengalaman paling buruk bagi saya, ternyata bukan. Ada yang lebih berat nanti yang saya lewati ini. Ketika saya ditolak lamaran saya oleh anak tarbiyah. Iya kan? Jadi yang undang saya ke tarbiyahnya harusnya saya tolak sebenarnya. Kalau berdasarkan pengalaman yang lalu, mereka ini pernah menyakiti saya sebenarnya orang tarbiyah. Tapi kan tidak fair. Tiba-tiba saya tolak kalian gara-gara dia kan? Itu kasusnya begini. Ini sudah melibatkan orang-orang profesional yang ngurus ini. Tidak pacaran juga, tapi pada waktu itu saya kan menjadi penanggung jawab dakwah ini untuk saya penanggung jawab dakwah. Jadi gaya-gaya begini, model-model kayak begini, saya juga pernah jadi penanggung jawab dakwah. Karena jadi penanggung jawab dakwah, aktivitas dan interaksi dengan akhwat itu tinggi dia.
Karena saya takut kemudian nanti dia bermasalah, saya sampaikan ke Ustaz saya, ke murabi saya sampaikan. Afwan Ustaz, saya ini kan aktivitas banyak, berinteraksi dengan Afwan. Kadang itu malam-malam itu dapat SMS saya dari Afwan. Dari Afwan. SMS-nya memotivasi sebenarnya. Tetapi kalau dilihat dia punya hakikat bermasalah, misalnya itu SMS, bangun di sepertiga akhir malam merupakan keutamaan bagi para mujahid muda. Begitu SMS-nya. Itu kan bagus toh? Tapi kata Imam Ali kali itu disebut dengan kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar dia ibarat. Tapi motifnya itu tidak baik. Tidak cocoklah kemudian kita itu lawan jenis saling menasihati. Kecuali misalnya dia memang guru saya, dia itu adalah dosen saya, wah bolehlah dia. Dia punya hak secara orang tua. Apalagi kalau pagi-pagi dia tanya, jangan lupa sarapan, jangan lupa sarapan supaya kuat menapaki jalan dakwah. Begitu. Sehingga saya sampaikan ke murabi saya, dia bilang, kalau kita antum siap? Saya bilang, insya Allah saya siap. Murabi saya itu dia carilah kemudian kadar-kadar dakwah yang saya belum menikah. Jadi ceritanya itu saya menikah itu tidak pacaran. Sampai sekarang istri saya sekarang tidak pacaran. Ini lebih rumit kalau saya cerita tentang istri saya. Karena saya harus jatuh cinta dalam waktu 20 detik. Saya kan taruhnya itu di Ranometer, di rumahnya murabi saya. Tik, ayo cepat menjatuh cinta. Oh gitu kan? Ya kira ini balai tembak ini orangnya. Iya kan? Awalnya itu saya sampaikan ke murabi. Akhirnya prosesnya itu pakai proposal. Ini sementara saya sampaikan ke anak-anak syariah itu supaya nanti mereka menulis sebuah skripsi itu pernikahan yang menggunakan proposal. Sudah dilakukan, ada mahasiswa yang sudah teliti. Sekarang saya berlanjut lagi. Saya ingin lagi nanti pernikahan itu pakai proposal kesehatan. Betul-betul kalau orang menikah itu betul-betul dia tidak sakit. Jangan sampai kita menikah ini dengan penyakitan AIDS, Pak. Iya kan? Ini saya lagi godok lagi dengan anak-anak saya. Singkat cerita, ketika saya sampaikan saya mau menikah, ustaz saya sudah tawarkan. Kalau begitu antum siap-siap, saya dipanggil di rumahnya. Dikasihlah saya amplop. Dan itu isinya proposal. Jadi secara syariat itu kalau mau ikuti aturannya itu laki-laki dulu yang ditawarkan, baru akhwatnya. Jangan balik ya nanti ya. Organisasi harokah-harokah Islam itu di seluruh dunia itu pakainya begitu. Jadi kalau kalian tanya apa mazhabnya, saya ini punya sanad harokah. Saya ini orang pergerakan. Meskipun kalau kalian lihat sekarang saya tidak terlalu seketat itu. Bahkan video pernikahan saya kan ada, ya kan? Saya dikasihlah kemudian proposal pernikahan itu saya baca, untuk saya bacakan. Kata ustaz saya kesannya begini. Saya dikasih proposal itu saya senang sekali itu. Saya ingat saya belajar pada waktu itu usul fikih. Almarhum Pak Nurdin Tahir yang menjadi dosen saya. Saya bawa dari Ranometo, puskesmas itu, yang puskesmas dulunya. Saya bawa masuk sini. Dulu masjidnya belum ini, masjid lama. Yang dia punya sumur itu menimba orang begini. Jadi kita berotot dulu kalau mau sholat di situ. Saya dikasih proposal itu, pesannya ustaz saya begini. Ini nanti kamu istikharah dulu 3 malam baru kau buka. Tapi namanya anak muda bagaimana? Tidak tahan. Tidak tahan. Saya ini manusia biasa. Dianggap soleh juga tidak terlalu soleh amat begitu. Saya mewakili seluruh kemudian kepribadian yang banyak kekurangannya pada waktu itu. Sampai sekarang juga begitu. Karena tidak tahan, saya dulu kuliahnya kan berjejernya dulu cuma 9 ruangannya di kampus STAI dulu.
3 tarbiyah, setelah itu 3 syariah, setelah itu 2 dakwah. Itu ruangannya itu. Auditorium 1, masjid 1, rektorat 1. Nah, karena saya tidak tahan, akhirnya saya pergi sholat hajat 2 rakaat di masjid sini. Sambil saya raba-raba itu amplop. Siapa kayaknya di dalam ini barang? Seperti apa ini sosoknya ini yang ditawarkan? Akhirnya saya buka itu dalam masjid lama, bukan masjid di masjid lama. Saya buka. Baru kemudian saya rasa fotonya ini yang mengganggu. Langsung saya tidak buka namanya, langsung fotonya saya mau lihat siapa ini. Pas saya buka fotonya, astagfirullahaladzim, tidak bisa ditolak ini. Tidak perlu pakai istihara kalau ini. Iya. Baru kemudian saya baca namanya, Pak, saya kenal anak tarbiyah, saya kan anak syariah, dia anak tarbiyah. Oh, jadi di barangnya. Mulailah kemudian saya itu menghayal pada waktu itu. Mulai dari saya lihat itu, saya buka kemudian amplop itu, saya itu seperti berubah, itu saya punya sel-sel tubuh. Jadi kalau orang jatuh cinta, itu sistem kekawalan tubuhnya itu meningkat. Tiba-tiba semuanya menjadi indah saya lihat itu. Saya menjadi tidak suka lapar. Biasa saya tidak makan itu 1 hari itu. Dia bilang sama saya, kok sakit? Keselentik ya? Ibu saya bilang, kok sakit? Keselentik ya? Kenapa tidak makan? Sedang kenyang saya. Orang kalau jatuh cinta itu kenyangnya. Pas saya buka, langsung kayak dia sudah tawan hati itu 25%. Saya mau dengan. Hanya tidak enaknya kalau saya tidak kasih bermalam, baru saya telepon murabi itu. Ustaz, saya tidak telepon toh. Akhirnya bermalam itu 1 malam, paginya langsung saya telepon. Pada waktu itu telepon pertama saya itu Ericsson, yang keras itu, bisa dipakai lempar mangga. Telepon. Nah, Ustaz saya datang, halo, assalamualaikum, kenapa akhi? Saya bilang, Ustaz, saya ini mau sampaikan. Alhamdulillah setelah saya sholat istikharah, padahal ini sholat ala kadarnya ini. Alhamdulillah setelah saya sholat istikharah, saya nyatakan siap lahir batin dengan akhwat ini. Murabi saya sempat proses. Saya kan bilang 3 hari 3 malam. Sebenarnya Allah, Ustaz, saya sudah siap. Ibu saya sudah kasih lihat, dia siap. Siap juga. Karena saya bawa nama-nama ibu, nggak berani Ustaz saya. Saya oke lah kalau begitu. Kalau begitu tunggu nanti tunggu 2 minggu proposalnya yang dikirim ke akhwatnya. Oke. Sabar kamu. Saya siap Ustaz, siap sabar. Tapi dia bilang siap juga kalau ditolak kan? Nah, siap. 2 minggu itu adalah waktu yang paling indah. Akhwatnya dulu di situ. Akhwatnya tinggal di situ. Saya dulu itu saking bahagianya tidak perlu lihat dia, cukup saya naik motor lewat di asrama ini sudah bahagia saya. Benar. Seperti itu ban motor pun dia tidak sentuh aspal. Seperti kayak ada lagunya. Seperti kayak ada yang menyanyi, tiba-tiba ban motor jadi begitu itu. Hampir saya ditabrak dulu itu kalau jam-jam. Jadi cinta itu menjadikan sesuatu yang sederhana, sebuah kekurangan itu bisa kita lewati. Sama dengan tempat ini. Terkadang kita di dalam ruangan ber-AC, tetapi kondisi perasaan tidak nyaman, ya tetap tidak nyaman. Dalam kondisi seperti ini, ya, dibicara cinta, ya enak-enak aja kita bisa ketawa. Susah ya ketawa sekarang. Ada orang harus keluar negeri ke Singapura, ke Malaysia baru bisa ketawa aja. Saya punya teman begitu. Susah sekali untuk mencari kebahagiaan. Terlalu mahal dia ongkosnya. Kalau kita kan murah toh. Biar di bawahnya laba-laba, enggak apa-apa kita. Apanya saya tidak terlalu agak ketat ini masalah dalil-dalil, karena saya memang siang hari ini saya ingin berbicara tentang dari hati ke hati begitu, supaya jangan terlalu jahil bicara. Pas saya buka, saya nyatakan siap diterima, ustaz saya katakan oke 2 minggu. Itu 2 minggu enak sama saya aja. Tiba-tiba itu saya, kalau ibu saya lagi perbaiki bunganya, saya dekat-dekat, saya pegang-pegang itu bunganya begini. Ibu saya, kenapa ini aneh? Tiba-tiba saya suka bunga itu. Suka lihat siluetnya itu gunung. Tiba-tiba berubah itu.
Jadi cinta itu merubah persepsi kita tentang alam sekitar. Dia sebenarnya energi positif. Cuma nanti masalahnya kalau dia itu dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan. Penjahat berkalung sorban itu kan banyak gitu kan. Buaya-buaya yang sudah mengalami evolusi maju, ya, ya kan? Kalau suaranya sudah beda sekarang kan? Assalamualaikum Mufti, begitu dia buaya sekarang. Itu evolusinya sudah maksimal tuh. Dia mengalami upgrade yang tadinya nakal bisa dibedakan ini tidak cocok. Penjahat cinta ini, penjahat berkalung sorban sekarang ada berkalung sorban ya. Aktivis dakwah. Dia mulai dengan nasihat-nasihat, setelah itu masuk dengan salam-salaman. Tetapi berakhir sebenarnya merusak hatinya orang-orang nih. Hanya hati-hati kalian, hati-hati sekali. Setelah kemudian saya nyatakan diterima, 2 minggu itu enak sama saya itu. Kalau saya naik motor itu senang sekali. Harusnya kan naik motornya lewat sini saja langsung masuk kampus. Enggak, saya mutar ke sana. Saya harus lewat di depan. Ini saya sampaikan apa adanya. Nanti kalian tiba-tiba nanti langsung unsubscribe saya mau dia apa begitu kan? Ustaznya ini tidak baik sebenarnya apa ini. Tapi saya mau sampaikan apa adanya bahwa saya banyak kekurangan begitu di zaman dulu. Sampai 2 minggu berjalan, 2 minggu berjalan itu dia belum ada balasan. Makanya saya telepon Ustaz saya, apa Ustaz? Saya telepon kok malam-malam. Ustaz, boleh saya silaturahmi? Oh maaf, saya nggak bisa ini. Saya bilang ada yang perlu penting ini. Dia bilang telepon saja. Saya bilang bagaimana tentang saya? Ustaz saya dia ngomongnya begini. Masalah apa ya? Tidak enak sekali perasaan kita pas dia bilang masalah apa ya? Nah, saya bilang tentang Ustaz, masalah masa depan saya itu loh. Saya perjelas begitu kan. Dia bilang, oh itu antum harus sabar, perempuan itu tidak sama laki-laki. Mereka itu dalam mengambil keputusan itu suka panjang. Jadi kalian harus paham itu. Kalau kalian tidak sabar itu bahaya. Nanti tragisnya itu seperti kisah saya ini. Dia sudah ingatkan, perempuan itu dia punya sinapsis di otak itu rumit dia. Rumit. Itulah kenapa kalau dalam ilmu psikologi perempuan itu kan dia butuh berbicara minimal kalau pendiam perempuan itu 16.000 kata dalam sehari. Sedangkan laki-laki kalau dia cerewet itu hanya butuh 8.000 kata untuk sehari. Itu ilmu psikologi menyatakan begitu. Setelah oke Ustaz, saya akan tunggu. 3 minggu belum ada. Pas 4 minggu, oh sudah gelisah saya. Kita kan ketemu terus juga di sini. Saya itu sudah melihatnya itu seperti lampu hijau itu. Karena kalau ketemu dia ketawa itu, dia senyumnya itu tidak berlangsung 1 menit tapi hampir terasa seumur hidup itu. Ketemu saya di sini kan jalannya cuma 1. Belum ada jalan kayak banyak ini, belum ada. Semuanya di situ terfokus kita. Ketemu saya pun dia senyum. Jadi hati-hati kalau kalian senyum meskipun ada hadisnya tabassumuka liwajahi ahlika fahuwa sadaqah. Tapi ternyata itu tidak boleh berlaku untuk ikhwan akhwat yang kemudian bisa menyebabkan konflik interest kayak begitu. Iya. Karena itu senyuman itu juga nanti senyuman yang kemudian sangat menyakitkan dan seumur hidup yang pernah saya rasakan. Karena kan saya membacanya ini lampu hijau di barangnya. Saya sudah bayangkan itu selama 3 minggu itu sudah bayangkan kita akan naik pelaminan. Bajunya itu saya sudah bayangkan warnanya apa, pelaminannya menghadap kemana, setting rumahnya menghadap kemana. Bahkan saya sudah bayangkan itu nanti kita kejar-kejaran di Pantai Nambo itu. Sudah bayangkan itu. Coba bayangkan toh. Saya naik di tempat tidur biasanya jam 10, tertidurnya setengah 3 saya itu. Ngeri sekali kan itu. Orang kalau lagi di dalam dengan cinta itu ngeri. Saya biasanya naik di tempat tidur jam 10, tidurnya setengah 3, mata terpejam, hati tak bisa tidur ya. Mata aku tertutup tapi hati tidak bisa tidur dia. Terputar terus membayangkan, oh nanti kita pakainya baju pestanya warna biru. Saya sudah bayangkan begitu. Pas minggu keempat saya telepon Ustaz saya. Ustaz, bagaimana kayak saya? Kondisi saya ini tergantung begini kan? Tidak nyaman kondisinya tergantung. Kata Ustaz saya begini. Oke, nanti saya telepon
ustazahnya. Saya tanyakan, apakah maunya mereka itu? Kenapa dilambat-lambatkan? Pak Ustaz saya boleh juga marah toh. Ini soalnya ini murid kesayangannya dipermainkan toh. Saya murid kesayangannya, Ustaz saya. Saya kan paling rajin, kalau pengajian saya paling rajin. Orang belum datang saya sudah datang atur-atur makanan apa segala macam. Sampai minggu kelima, tiba-tiba Ustaz saya nelpon malam-malam itu setelah sholat maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa suaranya Ustaz saya lain lagi Pak? Apa nanti aku bisa datang ke rumah? Saya bilang, insya Allah bisa Ustaz. Tapi saya sudah tidak nyaman. Tapi saya berprasangka baik, mungkin dia itu suaranya karena dia lagi flu. Jadi agak-agak tidak nyaman didengar. Saya naik motor itu. Motor pertama aku dulu itu Supra Fit Tapo itu. Yang kalau dia jalan itu lampunya kemana-mana begini. Jalannya dulu masih satu arah ke sini, belum jalur dua begini, satu arah. Saya lewat di situ Lapas, tempat lewatnya Pak Dia saya gitu. Lapas, kemudian ke Ranometo. Di puskesmas Ranometo itu bisa masuk, belum direhab seperti sekarang. Dulu ada perumahannya, masuk. Kenapa ini tidak ada orang ini? Bukankah ini mau membicarakan masa depan saya, gitu kan? Kenapa dia sepi ini barang kan? Oh, tambah tidak enak perasaanku itu. Pas saya kemudian turun dari motor, saya sandar kayak saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Oh, dia jawab, Ustaz saya tidak enak sekali bu suaranya, kayak setengah mati dia keluar kan. Biasanya kan dia enak, periang ceria, tiba-tiba tidak enak kan. Saya mulai tidak nyaman itu. Dia bilang, antum masumi dulu, duduk di situ. Saya masumi dulu itu. Lama nggak tahu dia bikin apa itu Ustaz, keluar. Dan saya sudah tidak nyaman kan, tidak ada orang. Harusnya kan dibicarakan ini proses ta'arufnya, kita mau memfitbah ini kan. Pas saya duduk itu, Ustaz saya keluar. Saya lihat mukanya itu seperti orang yang sakit tipes 7 tahun. Selalu ini tanda-tanda ya. Dia mulai kemudian berbicara. Baru kalimat pembukanya itu saya sudah bilang nggak usah ditolak. Kalimat pembukanya itu kayak tauhid kematian. Ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dia bahas, mati saya ditolak ini. Lamaranku ditolak ini. Dan betul ditolak itu. Banyak sekali nasihatnya tidak masuk di telingaku. Tiba-tiba kayak saya begitu Ustazku. Ini Ustazku dia sakit betul saya. Dia hancur saya. Banyak sekali nasihatnya, tidak ada yang masuk di telinga. Kayak tak sempat telinga itu. Itu mata berkaca-kaca kayak ada yang mau jatuh airnya tapi tidak bisa. Kayak berkaca-kaca tuh. Yang saya bisa tangkap itu, kamu harus sabar, kamu harus sabar. Iya enak kamu ngomong begitu. Ini lebih sakit dibanding yang pertama di SMA. Kalau yang ini seperti saya dijepit bumi. Kayak runtuh itu bumi itu salah. Saya sadar mereka itu di kursi itu. Tidak pernah saya bicara. Banyak bicaranya Pak, tidak ada yang masuk. Tidak pernah saya bicara. Tidak bisa saya bicara. Saya bilang apa? Tidak jadi lagi ini barang ternyata. Padahal saya sudah bayarkan. Saya sudah sampai di nomor kejar-kejar dalam mimpi. Sudah jauh sekali saya itu. Sudah bayangkan kita nanti pegang anak sama-sama. Begini. Hilang itu. Harapanku tiba-tiba lenyap itu. Akhirnya saya izin. Apa saya izin dulu. Saya balik dulu sampaikan ke ibu saya. Ini permasalahan beratnya ini karena ini saya sudah melibatkan ibu. Kalau yang tadi yang SMA kan tidak itu. Saya ini dia terlalu baperan jadi orang. Sekarang beda ini sudah diurus secara profesional oleh ustadz-ustadz yang kita anggap ini perwakilan ulama-ulama. Ternyata gagal juga ini barang ini. Baru masalahnya ini bukan saya sudah kasih ini setengah hatiku ini ke orang ini. Sudah setengah hati dia sudah terlalu, saya sudah tanam itu namanya itu di dalam bilik hati yang paling dalam. Jangan jangan begitu. Kalian kan juga begitu Ji. Kita semua ini baik yang terbuka kayak saya ini maupun yang injak ini itu kita semua itu kan ada figura dalam hati kecil kita yang paling dalam.
Di dalam bilik hati kita yang paling dalam ini ada figura. Di figura itu kita membayangkan dan menyimpan sesosok manusia. Yang orang itu cuma kita dengan Allah yang tahu siapa orang itu. Biar mereka tidak bisa tahu. Orang itu di dalam figura hati kecil kita yang paling dalam itu adalah sesosok orang yang kita harapkan menjadi pasangan hidup kita. Menemani kita sampai menua. Sampai rambut hitam kita itu memutih begitu. Semua kita punya itu kan. Cuma beda-beda. Ada juga kita itu kadang tidak terlalu realistis. Ada orang yang simpan di dalam figura hatinya itu Lee Min Ho dia simpan di situ. Iya kan? Tidak cocok simpan Lee Min Ho di situ. Apalagi dibayangkan Lee Min Ho nanti di situ, Lee Min Ho masuk Islam dan Lee Min Ho Hafiz. Itu kan tidak masuk akal membayangkannya itu. Terlalu keren yang kamu simpan di situ. Kemudian Lee Min Ho masuk Islam, lompat berapa kali tuh kau punya mimpi itu. Itu seperti kau bermimpi dalam mimpi itu. Lee Min Ho tapi Islam, habis Quran, aktivis dakwah, begitu maunya. Itu kan susah itu. Sehingga nanti kenyataan hiduplah yang biasanya mengarsir itu kita punya figura itu. Dia arsir, dia apa. Tidak masuk akal kau. Semakin kau belajar, semakin kau realistis. Oh, tidak bisa Lee Min Ho ini. Beda keyakinan kita. Meskipun dia masuk Islam, susah lagi. Kapan masuk Islam? Sudah masuk lagi, kapan lagi dia menjadi aktivis dakwah? Sudah jadi aktivis dakwah dia, kau mau sama dia belum tentu lagi dia mau sama kamu. Itu kan masalah juga. Sehingga kau lebih realistis, kau hapus itu. Kau hapus, kau ganti dengan sosok yang lebih masuk akal. Sahrukan. Ternyata tidak masuk akal juga ganti orang Indonesia saja. Aliando, oh gitu kan? Aliando masih ada harapan agak dekat-dekat ke sini dia kan? Sampai nanti kau berjalan bertambah ilmu, kau hapus pula ini Aliando ini. Kau ganti orang lain lagi. Sampai nanti kau tertumbuk itu. Kalian itu kan hanya bisa berpikir sangat idealis pada saat umur seperti sekarang ini. Pas didatangi dikasih lamaran, iya kan? Kamu jual mahal. Kamu jual mahal. Dan itu tidak terlalu baik sebenarnya kalau awal itu terlalu presisi dalam memilih pasangan. Kan ada pantunnya begini, saya heran ikan cakalang, dikasih umpan tidak dimakan. Saya heran orang sekarang, diajak ke pelaminan, banyak alasannya. Ya kan? Jadi nantinya bertambah ilmu, bertambah umur itu nanti kamu menjadi lebih realistis dalam hal masalah cinta ini. Masa sengaja membesar belum masuk intinya, nah sebelum masuk di bangku mandi ini. Jadi nanti kalau lebih realistis, kalau bertambah umur bertambah ilmu, bertambah ilmu. Tadinya Lee Min Ho turun ke Sahrukan, turun ke Aliando. Lama-lama nanti Lee Min Ho terakhirnya Labio, tetangga dekat rumahku itu. Ternyata lebih realistis dia gitu. Iya kan? Kan kalau umurmu di umur 19 tahun, 20 tahun lebih begini, kalau orang datang, pasti pulang, siapa kami ya? Tidak level kita bos. Gayamu itu dia kalah-kalah, siapa namanya dia tidak bisa buka salah gitu. Ya kan? Dia Ramadan itu tidak bisa buka salah. Kamu orang jangan ha? Sebelum orang menikah belajar buka salah. Tidak cocok kalau kamu orang tidak bisa kamu ini, tolong, tidak cocok. Detik saling ngomong tidak bisa. Tidak cocok. Kalau kau cuma lahir di Lalongga Sungai itu tidak cocok, tidak bisa kamu kayak ini. Kamu itu malahan bisa kupasnya lewat begini kan? Harus lebih bisa dia dibandingkan dia kan? Umur 25 tahun, kau mulai lebih realistis. Ada orang datang kau mulai, oh siapa ya? Tapi kau sudah mulai hitung, tidak bisa ini, tidak bisa jadi imam ini. 30 tahun umurmu kau belum datang kemudian jodoh itu, kau mulai gelisah. 30 tahun, kau mulai gelisah. Apalagi kalau sudah 35 tahun, 20 tahun sampai 25, siapa kamu ya? 25 sampai 30, siapa ya? Begitu. 30 sampai 45, siapa-siapa saja begitu. Yang penting ada teman hidup begitu kan.
siapa-siapa saja. Benar ini. Saya ingin menarik ini terlalu idealis ini sebenarnya. Di dunia aktivis itu tema-tema cintanya itu dibahas terlalu idealis dan itu tidak bisa dipakai nanti dalam kerangka praktek. Yang saya sampaikan ini yang bisa kalian pakai praktek. Kerasnya kehidupan nanti. Saya ini 2 tahun menjadi konselor pernikahan di Pengadilan Agama 2010-2011. Saya ini melihat cinta-cinta orang itu berakhir tragis di meja pengadilan. Yang menikah 5 juta, 70 juta, 150 juta, kandas di pengadilan. Makanya saya kalau berbicara tentang begini, saya ingin menariknya lebih realistis, jangan terlalu jauh begitu. Selanjutnya ceritanya yang tadi. Saya pulang, saya kasih tahu saya kalau begitu saya pulang. Pulang dengan kondisi ada kayak yang mau jatuh di air mata. Ada air yang mau menetes di sini tapi tidak mau keluar. Saya sudah begini tidak mau keluar. Kayak berkaca-kaca mata api. Saya naik motor. Itu kayak diinjak aspal itu motor fisik. Full gas itu. Dari sana ke sini. Kalau ada mobil dari belakang dia gila saya. Dari bandara, kencang-kencang mobil dari bandara. Kenapa ini gas tidak mau dia? Nanti bisa rasa tidak sampai 1 menit, sampai misalnya di situ di hutan baru gas itu. Saya mau belok, ini saya lewat asap putar bang, saya lewat situ. Saya singgah ada di situ beker situ, jembatan situ. Saya tidak siap. Apa saya mau kasih tahu ini mama ini? Masa saya mau kasih tahu saya ditolak? Saya ini jarang kemudian menyampaikan begitu ke ibu saya. Saya perbaiki dulu nafas saya, tiba-tiba bunyi HP saya. Saya lihat, Ustaz lagi, apakah lagi ini orang? Apakah tidak cukup dia kasih sakit saya orang? Tiba-tiba sampai cius saya. Ini orangnya. Saya perbaiki perasaan kebangsaan kata. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Ustaz? Dia bilang, antum lupa helmnya antum. Iya kakak. Saya tidak pakai helm pulang. Astagfirullahaladzim. Gila benar di bareng sebenarnya. Antum lupa helmnya antum. Iya kakak. Saya tidak pakai helm pulang. Astagfirullahaladzim. Gila benar di bareng sebenarnya. Saudara simpan saya situ Ustaz. Saya malas pulang ke sana. Saya sudah sakit begini. Tiba-tiba pada waktu itu kayak saya mau pindah kota. Seandainya ada 2 dunia ini, saya mau pindah dunia saja. Saya mau urus surat imigrasi. Jangan orang kata berat deh. Coba bayangkan toh, saya akan melamar semester 1. Saya melamar semester 1. Dia juga sama-sama semester 1 dengan saya. Saya melamar semester 1. Masih ada 7 semester kita harus ketemu ini. Dan ketemu orang yang pernah tolak kita, masih boleh simpan di mana di mukaku? Boleh simpan di mana? Ya, coba kau tanya. Berat ya? Akhirnya saya beratnya di situ. Untungnya dulu ini belum ada pagar. Kebun ubi semua di sini. Dia Unsultra belum ada aktivitas Unsultra. Hutan semua. Sampai kemudian saya datang ke ibu saya sampaikan bahwa tidak jadi saya menikah dengan dia. Itu ibu saya langsung dia balik. Anak saya di situ. Saya naik kemudian karena saya tinggalnya di kios, saya naik di bagian atasnya, geladak atasnya itu. Itu 3 hari 3 malam itu tidak pernah saya pergi berjamaah di masjid. Pusing orang mana Pak Imam ini? Saya kan imam. Mana Pak Imam ini? Tidak pernah muncul. Sampai mau hari Jumat tiba-tiba ada pengurus masjid datang depan kiosku. Mana Pak Ustadz ini tidak pernah muncul. Ibu saya dia diam tuh dalam hatiku, Pak Ustadz mau hancur. Cercah saya sama Pak Ustadz itu sudah hancur. Tidak harapan Ustadz. Ternyata lembek dia dalam masalah cinta kan. Itu 3 hari itu kayak semua jelek saya lihat tuh. Burung jengkel ini burung bunyi. Karena itu pasar baru dibikin, banyak orang perbaiki kiosnya. Saya kan sekretaris kerukunan pasar, saya keluar. Berhenti kalau orang memalu kalau jam siang-siang begini ya. Dia heran orang itu. Baru jam 9 ini. Biar orang memalu tetangga jengkel saya.
Sampai akhirnya 3 hari itu saya lewati. Saya lebih banyak merenung, lebih banyak menghabiskan waktu saya di sana, di perpustakaan daerah. Belum ada internet terlalu ramai pada waktu itu, belum terlalu ramai internet. Habis waktu saya di perpustakaan daerah itu untuk kemudian membaca. Saya mulai membaca kitab-kitab berat itu. Kitab-kitab semuanya saya baca itu tentang kematian. Enak sekali saya baca tentang kematian itu. Enak sekali. Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali itu saya baca 3 hari 3 malam saja. Seluruh jilidnya habis saya baca. Lama-kelamaan saya tidak bisa kalau begini. Harus saya cari, harus move on saya. Akhirnya saya ganti itu bacaanku itu saya ganti kisah-kisah cinta orang soleh yang tidak sampai. Saya mulai membaca itu. Saya baca di sana, saya bawa pulang lagi. Yang saya ingat itu yang sangat mempengaruhi jiwa saya itu tenggelamnya kapal Van der Wijk, pudarnya pesona Cleopatra, dan di bawah lindungan Ka'bah. Itu saya bawa di bawah lindungan Ka'bah itu, saya baca itu. Saya ini di kios saya, lantai 2. Saya baca itu. Bahasa itu buku menetes air mataku. Sama betul nasib punya orang ini. Sama betul nasib punya orang ini. Saya di situ. Coba hakim ini buku. Kayak buku bahasa itu buku tuh. Sampai akhirnya 1 minggu saya bisa lewati, 2 minggu bisa saya lewati. 2 minggu saya pergi kembali di kampus, tapi lewat belakang, tidak lewat depan saya. Saya parkir motor di rumahnya Pak Marhum situ, itu ada Pak Marhum di situ, masih ada orang. Dia bilang, kenapa parkir di sini? Sebenarnya bisa lewat belakang. Saya masuk lewat pohon-pohon ubi itu, saya lihat dulu. Tadi sudah tidak ada orangnya. Saya itu tiba-tiba kayak takut sekali sama orang tadi. Dia sudah bikin malu tuh, saya itu anak tadi sudah. Dari itu tidak ada. Saya masuk nih belajar. Pas selesai langsung sama lewat kibur di belakang. Itu hampir 1 bulan begitu itu. Tiba-tiba 1 bulan ditanya, Ustaz saya bagaimana? Mau dilanjutkan kayak ini pernikahan atau tidak? Sebenarnya lanjutkan. Saya carikan yang lain, saya siap carikan yang lain. Carikan yang lain, istri saya ini. Jadi istri saya ini datang ketika saya seperti jatuh, tertimpa tangga, terendam dalam lumpur. Tiba-tiba istri saya jatuh. Tiba-tiba istri saya datang. Nah, dia yang angkat saya dari lumpur itu. Saya itu dalam kondisi porak-poranda itu, hancur-hancuran. Sampai saya azan itu kan, azan saya kan aslinya bunyi begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu aslinya. Pas saya patah hati itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu anak-anak pengajian saya tuh, anak-anak TPA saya bilang, ih lagu baru Ustaz. Hampir saya toki kepalanya. Untung saya ingat anaknya orang ini. Dalam hati ini anak tidak mengerti, betul ini Ustaznya lagi hancur ini. Terus saya toki kepalanya. Dia bilang lagu baru tuh. Kan biasanya itu agak semangat. Oh, saya kan pakai bayar itu kalau azan. Nazamnya bayar. Tiba-tiba begitu tuh. Anak TPH kan bilang, ini lagu baru Ustaz. Dalam hati ini nanti pembesar kau rasa juga. Lagu baru. Jadi terbawa sampai sana itu. Ke azan terbawa itu barang. Sampai akhirnya kemudian saya berkesimpulan itu bahwa cinta itu tidak boleh menjadi benci dia. Cinta itu tidak boleh menjadi benci. Itulah kenapa tema ini diangkat. Supaya kalian tidak mengalami peristiwa yang sama dengan saya, maka harus hati-hati betul kalian itu. Karena kalau orang sudah terlanjur dikasih masuk di dalam ruang hati yang paling dalam, untuk mengeluarkannya itu tidak mudah itu. Tidak gampang. Kamu bisa gila nantinya kalau kamu salah-salah memasukkan orang. Berat dia. Cukup saya saja, kau tidak akan sanggup. Makanya penting supaya dia tidak larut itu kamu harus mampu memainkan ritmenya dengan baik. Karena begini, benar tadi itu MC mengatakan cinta itu adalah fitrah dia. Tidak bisa ini. Jadi misalnya tiba-tiba kamu suka orang itu wajar itu. Justru kau kalau misalnya lihat lawan jenis tidak suka berarti kau itu sakit kan? Kamu harus periksa ke sana rumah sakit jiwa. Benar ini. Tapi kalau kamu tiba-tiba suka itu, maka kau harus
pegang dadamu supaya getarannya itu tidak kencang kan? Ya, cintai dia dalam diam. Jangan dia keluar dalam wujud yang aneh-aneh. Mulai SMS emoticon logo-logo warna biru muda. Teng-teng gitu kan. Kamu juga jangan buka-buka ruang. Jangan sembarang kasih masuk orang. Baru dikirimkan emoticon sudah kelepek-kelepek kayak kau tidak jawabnya. Itu emoticon itu. Biasa aja itu emoticon itu banyak di HP dia. Bapakmu juga kalau dia kirimkan kau bisa gitu. Tapi kan beda rasanya ini. Kau pegang itu ke hatimu. Kalau kau suka orang misalnya suka siapa? Misalnya suka. Saya ambil satu contoh misalnya suka siapa? Ani saja karena nama istri saya Ani, ya. Ya kan misalnya tiba-tiba kau suka Ani. Kau pegang dadamu, ya kan? Kau rawat dia di dalam. Kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kau dimampukan. Berdoa supaya kau dimampukan dan minta baik-baik seperti doa dalam doa istikharah yang diajarkan para nabi itu. Allahumma astaghfirunaka bi ilmi. Ya Allah, saya memohon kemampuan memilih dengan ilmu. Wa astaghfirunaka bi qudratik. Saya juga memohon kekuatan ini untuk tetap dalam pilihan ini. Anta ta'lamu wa ana la a'lam. Kau mengetahui, saya tidak mengetahui. Wa anta taqdiru wa ana la aqdir. Kau kuat, saya tidak kuat. Wa anta 'allamul ghuyub. Kau lebih mengetahui kondisi masa depan. Kan kita tidak tahu ini apakah pasangan hidup kita ini akan membawa kita ke surga atau tidak. Makanya libatkan Allah kan. Makanya jangan juga menyalahkan diri. Jangan aku suka, jangan begitu, tidak perlu juga. Kau santai aja. Kalau suka dengan orang, pegang saja dadamu. Kemudian kau diam. Seperti dalam video yang sering kita lihat, yang kalian lihat itu kan. Itu kalimat saya tuh. Di ruangannya mereka Mawar kayak itu. Saya tanya ternyata Mawar dan depan kayak bikin itu video ya. Saya juga kaget. Tiba-tiba teman-teman dia yang tanya-tanya. Biasanya kan saya bikin sendiri. Tapi yang pakai emoticon musik-musik begitu itu bukan saya itu. Tiba-tiba anak saya yang mau masuk SMP itu dulu Pak, musiknya gaul sekali. Ya kan? Kemudian kita mengalami nanti kondisi seperti itu. Kita itu mencintai dia dalam diam. Boleh nih. Selama dia belum keluar dalam bentuk sifat, kirim emoticon yang aneh-aneh, kau rawat di sini. Misalnya kau lihat pas dia naik angkot, ya Allah, Ani, ya Allah, gitu kan? Kau santu-santu itu mobilnya begitu, pasti boleh begitu, ya kan? Sama dulu waktu SD kan? Bisa ceritakan waktu SD. Biar bekasnya itu orang yang kita suka itu, kita pergi duduk-dudukin di waktu SD kan? Sudah tenang jiwanya kita itu, ya Allah. Jadi mempengaruhi memang itu. Ini saya mencoba membuka ruang-ruang yang biasanya Ustadz malas buka, tapi saya mau buka. Kita jujur-jujur saja sambil kita menjaga nanti sikap kita ke depannya ini. Kan ada orang itu memang dia, kalau kemudian kita berinteraksi dengan dia justru berbahaya. Makanya penting nanti kita menjaga jangan terlalu larut. Larut dalam artian begini. Meskipun nanti kau sudah jaga, pilihannya tetap dua. Kamu harus bisa membawa cintamu itu ke pernikahan. Karena terminal terakhir dari cinta itu adalah pernikahan. Maka pastikan kalau kau kemudian mencintai orang itu, kau pastikan bahwa cintamu itu bisa kau antar sampai di pernikahan. Jangan berani memetik bunga kalau takut terkena durinya. Jangan ketuk hati wanita kalau kau takut ketemu walinya. Jangan coba-coba. Jadi kalau kau sudah berani garu-garu orang, berarti kau pastikan itu berarti kau bisa ketemu dengan bapaknya itu yang berfungsi itu nanti. Kita tidak boleh nanti terlalu larut sampai dalam sana. Karena semakin misalnya ada orang kalau terlalu tanam di dalam hatimu itu, masalahnya begini. Kenapa kita itu dalam Islam itu dilarang untuk pacaran? Ini kan Pak. Saya mohon maaf nih kalau ada terlalu keras di bagian sini. Kenapa kita itu dilarang untuk pacaran dalam Islam? Karena masalah
masalahnya kalau kita memasukkan orang dalam hati kecil kita yang paling dalam, kita tanam satu nama dalam jiwa kita yang paling dalam itu berat nanti untuk mencabutnya itu. Bibit cinta itu kalau terlalu dalam tumbuhnya, untuk mencabutnya susah. Kan nanti ada pertanyaan, kenapa harus dicabut, biarkan dia tumbuh? Tidak bisa. Karena masalahnya nanti begini, tidak fair lah misalnya saya menikah dengan istri saya, dia sudah kemudian gontang panting menjaga anak-anak saya, memasak untuk saya berdarah-darah, ya kan? Sedangkan di dalam hati kecil saya yang paling dalam, ketika saya membalikan badan, memang saya berdampingan. Pas saya membalikan badan, saya tersenyum, ada nama yang saya ingat dan nama itu begitu manis begitu. Itu tidak fair dalam kehidupan. Sama saja kalian misalnya Ikhwan itu, mau kalian begitu menikah dengan seseorang, kalian dapatkan jasadnya, tapi dalam hati kecilnya yang paling dalam bukan kamu yang bertakhta di sana. Ada nama lain yang lebih berarti bagi dia dibanding kita. Saya tidak mau begitu, makanya saya tidak pacaran dari dulu. Di samping juga kan saya miskin memang. Itu alasan yang keduanya. Saya baru sadar itu kenapa saya dikasih miskin itu dari kecil itu, supaya saya tidak pacaran. Kalau kita dilihat kemiskinan, malu kita itu nembak-nembak orang, iya kan? Jadi kalau kamu orang tidak ada uang, bagus itu, supaya kamu itu tidak terlalu banyak bergaul yang tidak. Coba kalau saya banyak uang, bahaya saya. Tapi kemiskinan itu ternyata alwijah, lindung dia. Tidak pacaran sampai tua, sampai seperti sekarang ini. Dia bilang, jadi tidak pernah merasakan namanya seperti pacaran juga, tapi tidak kayak orang-orang lain merusak begitu kan. Susah untuk mencabutnya nantinya itu kalau masuk terlalu dalam. Butuh pembanding yang lebih kuat, dan itu berat. Jangankan kita misalnya pacaran, tidak pacaran kayak tadi saya broken heart begitu, 2 kali patah hati begitu kan. Dia SMA sekali dengan lamaran ditolak ini. Jadi kalau kamu orang mau cari ilmu tentang yang seperti itu, ya kalian sudah dapat itu. Jadi kalian sudah misalnya sering di PHP sama orang, tadi saya sudah sampaikan, saya juga pernah di PHP, berarti kita sama. Nanti lamaranmu ditolak, berarti kita sama. Dulu ada anak pengajian saya datang lagi, dia di lamarannya ditolak. Saudara, antum harus sabar. Murobimu juga ini ditolak. Siapa aja semangat. Pas dia melamar lagi ditolak lagi dia. Datang lagi ke saya. Saya bilang apa akhir. Kayaknya untuk ditolak kedua kali saya tidak punya ilmunya. Antum cari guru lain deh. Saya kan sekali dia ditolaknya. Jadi kenapa kemudian tidak boleh kita pacaran itu? Salah satu alasannya itu karena kalau kita memasukkan orang ke dalam itu, ada takdir yang berjalan di atas kita, dan takdir itu tidak ada jaminan bahwa orang yang kemudian kita pacaran dia akan jadi suami kita. Orang yang mendampingi saat foto wisuda itu tidak ada jaminan dia mendampingi nanti di pelaminan itu. Jadi tidak usah terlalu bangga foto wisuda. Santai aja. Kamu diketahui kalong kalau begitu. Semut itu dia ketahui kamu. Kau belum pernah rasakan. Nanti kalau kita tua kayak umur saya seperti ini, kita malu sendiri tuh lihat kelakuan waktu seumuran kalian. Terlalu apa ya? Kanak-kanakan. Kenapa kita tidak boleh pacaran? Karena itu tadi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa dia yang akan mendampingi kita menghabiskan masa tua. Tidak fair dong misalnya. Orang yang mendampingi kita masa tua, sedangkan dia hanya dapatkan sisa-sisanya orang lain. Bagi saya itu tidak fair. Bagi agama, bagi syariat itu tidak baik. Makanya nantinya hati-hati itu. Ketika sudah mulai suka sama orang, berdoa kepada Allah, ya Allah, jika dia baik untuk dunia dan akhirat saya, maka kemudian berikan saya kemampuan untuk sampai di pelaminan. Tapi kalau dia tidak baik untuk dunia dan akhirat saya, maka cabut rasa ini oleh cabut, karena ini hanya akan menyakiti saya. Begitu doanya itu nanti kalian di sepertiga akhir malam itu berdoa supaya cabut itu rasa itu. Berat, tapi cabutnya itu berat. Saya itu sampai sekarang butuh waktu yang lama baru tidak ada rasa sama orang-orang yang pernah dulu ada itu. Butuh waktu lama.
Ini terus terang ya. Saya coba jujur dengan istri saya minta maaf nanti misalnya saya minta maaf suatu waktu kalau ketemu dengan orang ini kan saya kasih tahu ini saya berteman di Facebook kan. Ini dulu yang pernah PHP saya. Ada semua di Facebook sekarang itu. Ini dulu yang pernah tolak lamaran saya. Saya fair begitu, saya tidak mau bohong-bohong saya. Saya fair begitu ke istri, saya bilang kau bantu saya supaya nanti itu saya itu biasa saja kalau bisa hilang itu rasaku kalau ketemu mereka. Alhamdulillah anak keempat sekarang hilang itu rasa itu. Kalau ketemu tidak ada rasa sama sekali gitu. Seperti seorang sahabat saja. Makanya santai aja kalau kamu orang ditolak. Kalau kamu orang ditolak kau sabar. Kau simpan dalam baik-baik, kau perbaiki dirimu, kuliah baik-baik, lanjut S2. Iya kan? Nanti kita lihat siapa yang menyesali, meninggalkan dan ditinggalkan. Iya. Tapi saya diralat lagi sama orang dari Semarang itu, dia bilang, kalau masih begitu perasaanmu berarti kau belum bisa move on itu. Belum bisa kalau begitu. Saya bilang bagaimana Pak Kiai? Dia bilang harusnya itu kamu itu melakukan segala sesuatunya itu bukan lagi karena dia. Kau harus follow bukan karena dia. Kau harus move on bukan karena dia. Loh ya siap, saya akan laksanakan. Tapi makom saya belum sampai di situ pada waktu itu. Nah sekarang saya santai aja kalau ketemu mereka. Sekarang tak balik pernah dulu kalau ketemu di acara-acara. Biasa. Jadi saya ingin kita ini karena ini talkshow ini harusnya kan tadi ini dialognya interaktif. Kalian ini tidak pernah menyela saya termasuk MC. Akhirnya saya bicara terlalu panjang.